Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Sita Anggraini, NIM 428, kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-12 tentang berlakunya hukum BW. Berlakunya hukum 2 BW mengatur tentang hukum benda, mana berisi tentang benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak contohnya perabot rumah tangga. Benda yang tidak bergerak contohnya tanah. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 terdapat ketentuan A. Ada pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. B. Ada pasal yang menjadi hak berlaku lagi pasal yang mengatur bumi, air, dan kekayaan alam. C. Ada pasal yang berlaku tapi tidak penuh. 1. Pasal yang berlaku penuh. A. Tentang benda bergerak, pasal 509, 505, dan 518. B. Tentang penyerahan benda bergerak, 612 sampai 613. C. Tentang perwarning, pasal 826 sampai 827 KUH Perdata. Do. Tentang hukum waris 830 sampai 1130 KUH Per. E. Tentang privilegi pasal 1131 sampai 1149 KUH Per. F. Tentang hadas pasal 1150 sampai 1160 KUH Per. 2. Pasal yang tidak berlaku lagi. A. Tentang benda tidak bergerak. B. Tentang memperoleh hak milik. C. Tentang hak atas tanah pasal 621 sampai 623. Do. Tentang penyerahan benda tak bergerak. E. Tentang kerja rodi 673 KUH Per. F. Tentang hak kewajiban pemilik pekarangan tetangga 625 sampai 672. G. Tentang pengabdian pekarangan 674 sampai 710. H. Tentang hak papstal 711 sampai 719 KUH Per. I. Tentang hak ekspat 720 sampai 736 KUH Per. J. Tentang bunga tanah dan hasil 1/10. 3. Pasal masih berlaku tapi tidak penuh. A. Tentang benda pada umumnya. B. Tentang cara membedakan benda 503 sampai 505 KUH Per. C. Tentang benda sepanjang tak mengenai tanah 529 sampai 568 KUH Per. Do. Tentang hak milik sepanjang hak mengenai tanah 510 KUH Per. E. Tentang hak memungut hasil sepanjang tidak. Macam-macam benda. Benda dibagi menjadi 2, benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak yaitu karena sifat. 2. Menurut ketentuan undang-undang yang berupa hak-hak atas benda bergerak. Benda tidak bergerak. 1. Menurut sifatnya. 2. Menurut ketentuan undang-undang yang berupa hak asas benda tidak bergerak. 3. Menurut tujuannya. Yuridis. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik 499 KUH Per.
KUH meliputi barang berwujud maupun tidak berwujud serta bagian dari harta kekayaan. Menurut KUH, benda dibedakan menjadi beberapa macam. A. Barang berwujud dan tidak berwujud. B. Barang bergerak dan tidak bergerak. C. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Do. Barang sudah ada dan barang yang milik akan baik absolut atau relatif. E. Barang dalam perdagangan atau barang di luar perdagangan. F. Barang. Yang kedua, saya akan mempresentasikan pertemuan ke-13. Yaitu ada 2 poin, hak kebendaan dan hak milik. Hak kebendaan, hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. 1. Hak kebendaan adalah hak mutlak. 2. Hak kebendaan mempunyai zaks Gevolg atau draft default atau hak yang mengikuti. Ketiga, hak kebendaan terdapat sistem mana yang lebih dulu terjadi tingkatannya. Keempat, hak kebendaan adalah hak yang didahulukan. Kelima, mengenai kemungkinan untuk mengadakan hukat juga berlainan. Keenam, apabila pemilik hak kebendaan akan memindahkan haknya, maka dapat dilakukan sepenuhnya. Hak kebendaan pada buku 2 Perdata. A. Hak kebendaan bersifat memberi kenikmatan. B. Hak kebendaan bersifat memberi jaminan. Dan ada 2 jaminan. 1. Jaminan umum. 2. Jaminan khusus. Secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pelunasan piutang kreditur. Macam-macam hak kebendaan. 1. Hak kebendaan yang jaminan khusus dibagi menjadi 2. Jaminan kebendaan dibagi menjadi 2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua, jaminan perorangan, yaitu penanggung dektur yang secara memberikan kenikmatan, yaitu hak milik, bezit, hak pemungut hasil, hak pakai dan mendiami. 2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. 1. Gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan hak sistem resi gudang. Hak milik. Hak milik menikmati suatu benda dengan sebebas-bebasnya asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang. Ciri-ciri hak milik. Hak induk terhadap hak kebendaan yang lain. Hak yang selengkap-lengkapnya. Memiliki sifat tetap. Mengandung benih dari semua hak kebendaan. Pembatasan penggunaan hak milik. 1. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan umum pasal 570 KUH Perdata. 2. Tidak boleh menimbulkan gangguan 510 KUH Per. 3. Kemungkinan pencabutan hak milik untuk umum. 4. Pembatasan oleh hukum tetangga, tidak boleh menyalahgunakan akan hak. Cara memperoleh hak milik. Berdasarkan pasal 584 KUH Perdata, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda. 1. Pemilikan atau pendakuan pasal 585, 586, dan 587 KUH Perdata. 2. Perlekatan pasal 500 sampai 502 dan pasal 586 sampai 609 KUH Perdata.
3. Lampau waktu atau daluarsa pasal 610 KUH per. Lebih lanjut diatur dalam buku 4 pasal 1955, DO pasal 1963 dan pasal 1967 KUH Perdata. 4. Pewarisan pasal 611. 5. Penyerahan pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata. Cara penyerahan: A. Untuk benda berwujud pasal 612 KUH Perdata. B. Untuk benda bergerak tidak berwujud pasal 613 KUH Perdata. C. Untuk benda tidak. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan pertemuan ke-13, yaitu pengertian bergerak pasal 616 KUH Perdata. Berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri, kebendaan maupun dengan perantara orang lain. Yang cara memperoleh bezit dan fungsi bezit. Pengertian bezit terdapat dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Bezit atas benda dibagi menjadi 2. 1. Bezit yang bertingkat baik atau bezit de goede der trouw. Apabila bezitter atau pemegang bezit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya. 2. Bezit yang beritikat buruk atau bezit de kwaad der trouw. Apabila bezitter atau pemegang bezit mengetahui bahwa benda yang dikuasai bukan miliknya. Kuasai. Animus artinya hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang yang menguasai benda tersebut. Cara memperoleh bezit. Menurut ketentuan pasal 538 KUH Perdata, penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda. Unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum di dalam bezit. 1. Korpus. 2. Animus. Korpus artinya hubungan langsung antara orang yang menguasai benda dan benda yang itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut pasal 540 KUH Perdata, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang 1, dengan jalan akuprilio atau pengambilan benda, artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara milik atas benda. 1. Pemilikan atau pendakuan pasal 585, 586, dan 587 KUH Perdata. Waktu atau daluarsa pasal 610 KUH per. Lebih lanjut diatur dalam buku 4 pasal 1955, DO pasal 1912, 613 dan 616 KUH Perdata. Cara penyerahan. A. Untuk benda berwujud pasal 612 KUH 63 dan pasal 1967 KUH Perdata. 4. Pewarisan pasal 611. 5. Penyerahan pasal 602. Perlekatan
pasal 500 sampai 502 dan pasal 586 sampai 609 KUH Perdata. 3. Lampau bergerak pasal 616 KUH Perdata. B. Untuk benda bergerak tidak berwujud pasal 613 KUH Perdata. C. Untuk benda tidak. Terima kasih presentasi dari saya untuk pertemuan ke-12, 13, dan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.